Salam, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kepada kita untuk merenungkan diri sejenak, masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam bacaan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi sorotan renungan kita adalah pada ayat yang ke-22. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bapak Ibu saudara-saudara, dari bacaan ini saya mau mengambil judul, tema kita adalah waspada terhadap antikristus. Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai ajaran sesat atau ajaran palsu. Dan penulisan surat 1 Yohanes ini adalah untuk menjawab dan meluruskan berbagai ajaran sesat tersebut. Salah satu dari ajaran sesat tersebut adalah antikristus. Bagi Rasul Yohanes, antikristus adalah suatu realitas yang sedang dihadapi yang mengidentifikasikan bahwa manusia sekarang sedang menjalani akhir zaman. Dalam bahasa Yunani, kata depan anti dari antikristus itu berarti melawan atau menentang atau mengambil tempat yang lain. Jadi antikristus berarti orang-orang yang menentang Kristus atau orang-orang yang mengambil tempat Kristus alias Kristus palsu. Bapak Ibu saudara-saudara, antikristus yang bermunculan tersebut ternyata banyak. Kelihatannya merujuk pada nabi-nabi palsu yang bermunculan pada waktu itu dan mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Walaupun banyak antikristus yang telah muncul, namun Rasul Yohanes mengingatkan umat Tuhan pada ayat yang ke-18. Dia mengatakan demikian, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Jadi dia mengatakan seorang antikristus akan datang. Pada ayat yang ke-19 bahkan dia katakan mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak termasuk pada kita. Dan pada ayat yang ke-20 sampai 22 juga mengatakan orang-orang yang sudah diurapi mampu membedakan kebenaran dari dusta antikristus. Bapak Ibu saudara-saudara, antikristus yang sudah muncul pada abad pertama pun akan terus muncul sepanjang sejarah kekristenan. Demikian juga pada masa-masa yang akan datang. Antikristus itu adalah perwujudan dari perlawanan iblis sepanjang masa terhadap kerajaan Allah. Bagi Rasul Yohanes, karakter antikristus bisa berupa personal atau seseorang yang antikristus, tetapi juga bisa berupa impersonal atau ajaran atau suatu sistem pemikiran yang sesat. Itu sebabnya Rasul Paulus menyebutkan beberapa ciri dari antikristus itu ialah pada ayat yang ke-22a. Dia mengatakan mereka adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ayat yang ke-22. Dan ayat 22 sampai 23b dia mengatakan menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan ayat yang ke-7 mengatakan menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Jadi ada 3 ciri dari antikristus itu. Yang pertama adalah menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Yang kedua menyangkal baik Bapa maupun Anak. Yang ketiga menyangkal Allah telah menjelma menjadi manusia. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara dapat dikatakan bahwa antikristus merupakan ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus, atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Mungkin sulit bagi kita untuk memastikan keberadaan sosok antikristus di sekitar kita.
Tapi intinya pengajarannya sangat mudah kita temukan dan mudah kita ketahui. Sikap yang perlu dimiliki dalam menghadapi situasi akhir zaman ini adalah hendaklah kita waspada terhadap antikristus. Wujud kewaspadaan kita adalah dengan tetap hidup di dalam Kristus dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Artinya kita memegang teguh pengajaran Kristus dan kita hidup di dalam pengajaran Kristus itu. Untuk mengenal ajaran palsu, kita harus hidup dan terbiasa dengan ajaran yang benar. Yohanes menasihati para pembaca untuk berpegang pada ajaran yang mereka terima sejak dari awal dan tidak meninggalkannya demi Injil yang progresif yang berkembang. Yohanes telah mengatakan ini sebelumnya pada ayat pasal 2 ayat 7 dan pasal 5. Paulus juga mendesak para pengikutnya untuk menolak Injil yang berbeda yang dengan apa yang telah diajarkan mereka pada awal di dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Yesus juga menasihati murid-muridnya supaya mereka berpegang teguh kepada ajaranku, kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 31. Oleh sebab itu maka akan datang ajaran-ajaran palsu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, camkanlah firman Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka seberat apapun tekanan, seberat apapun beban hidup yang ada, jangan sampai kita menyangkal Kristus. Sebab telah tersedia mahkota kehidupan bagi kita yang setia dalam iman sampai akhir. Demikian firman Tuhan, berpeganglah terus pada firman-Nya. Terpujilah Kristus, amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami akan banyak ajaran-ajaran palsu yang menentang Kristus adalah Allah. Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk senantiasa berpegang kepada ajaran yang benar, kepada firman-Mu. Sertai kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.